ke arah perahu, tiada angin membantu. Oh, serasa abad berlalu, serasa niat memburu. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih-Nya yang telah menyatukan kita untuk dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Dia di dalam doa-doa kita. Dengan kerendahan hati dan kesadaran diri, kita telah berkumpul di sini. Semoga pikiran kita selalu dibuka oleh Allah untuk mengerti sabdanya yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama. Menyadari segala salah dan dosa kita, marilah dengan rendah hati kita memohon ampun kepada Tuhan agar layak dan pantas merayakan ibadat sabda ini. Setelah kita menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, marilah kita dari hati yang penuh syukur kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita dan memohon ampun kepada Bapa yang Maha Pengampun, agar kita tetap menjadi putra-putri Bapa yang berkenan di hatinya dan layak mengikuti ibadat sabda ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Imam Agung Pengantara, dengar doa kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami. Imam Agung Maharahim, ampunilah kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan
kasihani kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Bukakan pintu hati kami agar kami lebih dapat mampu mendekatkan diri dan memuji-Mu sepanjang waktu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman Tuhan halus mengundang jawabanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya rela turut sabdamu, sabdamu ku patuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kau perintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah sesamamu, semua orang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesibukan sekolah membuat saya jenuh dan gampang stres. Hal biasa yang saya lakukan ialah mengajak teman saya untuk berkumpul, berjalan-jalan untuk berbagi cerita. Dan saya baru lega ketika saya cerita, dan saya merasakan lega ketika sahabat-sahabat saya mendengarkan, menghibur, memberikan support, bahkan mendoakan saya di masa-masa yang melelahkan ini. Dalam perikop Yohanes bab 15 ayat 13 dikatakan bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang melebihi keistimewaan seorang sahabat yang memberikan kasih kepada sahabatnya yang lain. Dari renungan tersebut dijelaskan bahwasannya tidak ada sesuatu yang lebih besar dan lebih penting posisinya selain daripada sahabat yang saling memberikan kasih sayang.
baik itu dari kita terhadap sahabat maupun dari sahabat terhadap kita. Dan sahabat sejati dan tulus adalah mereka yang sanggup memberikan kasih di dalamnya. Pemberian nyawa untuk sahabat bisa diartikan seorang sahabat yang rela mengorbankan dan memberikan sesuatu secara tulus. Tidak hanya fokus pada diri sendiri dan egois, namun manusia yang peduli akan sahabatnya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini dicantumkan dalam Korintus bab 15 ayat 33 yang telah kita dengarkan tadi. Sidney Smith juga mengatakan bahwa hidup ini harus kita isi dengan banyak persahabatan. Mengasihi dan dikasihi adalah kebahagiaan terbesar dalam kehidupan. Kehadiran orang lain dalam hidup, entah itu teman atau sahabat, adalah hal yang sangat penting. Maka, marilah kita, bila kita memiliki seseorang untuk dijadikan sahabat, kita perlu ekstra berhati-hati dan harus benar-benar selektif. Sebab seorang sahabat bukan sekedar teman biasa. Perjumpaan antara kita dengan sahabat bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan suatu proses yang penuh pertimbangan, dan hal itu membutuhkan waktu yang tak singkat. Teman-teman sekalian, marilah kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadiri orang hidup dari mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah itu Maha Baik dan Maha Pemberi. Ia dengan setia dan sabar menanti kita untuk dapat berbicara dengan Dia. Datanglah kepadanya, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Untuk itu, marilah kita sekarang memanjatkan doa-doa permohonan serta ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, serta para pemimpin umat, semoga Dikau senantiasa memberkati Sri Paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat, agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sahabat kita, baik yang berada di sekitar kita, maupun yang berada di tempat jauh. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu, termasuk untuk sosok sahabat yang tiada tara berharganya. Kiranya kami dapat terus bersatu untuk belajar, bermain, hingga berdoa bersama-sama. Tumbuhkanlah ikatan persahabatan yang saling menguatkan, sekaligus mendukung dalam suasana yang penuh damai dan cinta kasih dari-Mu. Kiranya kami mampu membesarkan sukacita dan menghindari konflik yang tidak seturut kehendak-Mu. Dan bagi sahabat kami yang berada di tempat jauh, yang sedang menempuh pendidikan, sudilah Engkau memberikan hikmat dan akal budi yang terang dalam segala hal untuk mereka jalani. Berikanlah kami kesehatan agar bisa berjumpa satu sama lain untuk berbagi cerita sekaligus melepas rasa rindu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu guru kami, semoga bapak ibu guru kami dilimpahi kesejahteraan, kesehatan,
dan kemampuan serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik para siswa-siswi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Dikau memberikan kami semangat bekerja sama, bergotong royong, dan saling membantu dalam membangun umat-Mu menjadi gereja, tanda kehadirat-Mu di lingkungan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang ibadat sabda kami. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah kami dengarkan dapat menjadi pedoman hidup di masa yang akan datang. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kita lakukan di hari-hari selanjutnya. Amin. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Berkati ya Bunda, aku anakmu yang datang berlindung dalam kasih-Mu. Padamu ku serah jiwa ragaku, jadikanlah aku harta milik-Mu, jadikanlah aku harta milik-Mu. Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. keluarga kudus dari Nazaret, Doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing. Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Dalam Putra nama dan Bapa Roh dan Putra Kudus. dan Roh Kudus. Amin.